Halo seperadik, kalian harus sangat berhati-hati dalam berinvestasi. Karena akhir-akhir ini banyak sekali oknum yang melakukan investasi bodong atau penipuan investasi. Banyak orang yang tertipu dengan iming-iming keuntungan yang besar dan cepat, namun akhirnya malah kehilangan uang mereka. Investasi bodong ini biasanya menawarkan keuntungan yang sangat tidak wajar dalam waktu singkat, dan seringkali tidak memiliki izin resmi dari otoritas keuangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang investasi bodong. Yuk, simak video berikut ini. Agar Anda terhindar dari investasi bodong, maka Anda harus tahu ciri-ciri investasi bodong. 1. Janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Biasanya, investasi bodong menawarkan imbal hasil, return, jauh di atas rata-rata tanpa menjelaskan risikonya. Misalnya, menawarkan keuntungan 10% per bulan atau lebih. 2. Tanpa izin resmi, investasi yang sah harus memiliki izin dari lembaga berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan, OJK, atau Bank Indonesia, BI. Investasi bodong seringkali tidak memiliki izin atau legalitas yang jelas. 3. Tidak jelas aset yang diinvestasikan. Mereka tidak menjelaskan dengan baik di mana uang Anda akan diinvestasikan. Jika ada aset yang tidak jelas atau skema investasi yang sulit dipahami, kemungkinan besar itu adalah tanda bahaya. Skema Ponzi atau MLM palsu. Investasi bodong seringkali beroperasi dengan skema Ponzi, di mana dana dari investor baru digunakan untuk membayar keuntungan bagi investor lama. Ini tidak berkelanjutan dan akan runtuh ketika tidak ada investor baru. 5. Tidak ada transparansi. Investasi bodong seringkali tidak memiliki laporan atau bukti kinerja yang bisa diverifikasi. Tips menghindari investasi bodong, yaitu 1. Periksa izin di OJK. Pastikan perusahaan investasi memiliki izin yang jelas dan terdaftar di OJK. 2. Pelajari produk investasi. Pahami produk yang akan Anda investasikan, termasuk potensi risiko dan keuntungan yang wajar. 3. Waspada terhadap promosi berlebihan. Jika tawaran terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu adalah penipuan. 4. Jangan tergiur keuntungan besar. Keuntungan besar seringkali disertai dengan risiko besar. Jika perusahaan tidak menjelaskan risiko dengan jelas, berhati-hatilah. Minta pendapat dari profesional. Sebelum memutuskan, berkonsultasilah dengan penasihat keuangan atau pakar investasi. Berikut adalah sanksi pidana bagi pelaku investasi bodong di Indonesia. 1. Pasal 378 KUHP. Pelaku bisa dipenjara hingga 4 tahun karena menipu orang lain dengan cara melawan hukum. 2. Undang-Undang Perbankan UU Nomor Tahun 1998. Jika melibatkan pengumpulan dana tanpa izin, pelaku bisa dipenjara hingga 15 tahun dan didenda sampai 200 miliar rupiah. 3. Undang-Undang Pasar Modal UU Nomor 8 Tahun 1995. Pelaku bisa dipenjara hingga 10 tahun dan didenda hingga 15 miliar rupiah. 4. Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Jika tanpa izin OJK, pelaku bisa dijatuhi pidana dan denda. 5. Tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pelaku bisa dipenjara hingga 20 tahun dan didenda sampai 10 miliar rupiah. 6. Undang-Undang ITE UU Nomor Tahun 2016. Jika menggunakan media digital untuk penipuan, pelaku bisa dipenjara hingga 6 tahun dan didenda sampai 1 miliar rupiah. Investasi adalah cara yang baik untuk mengelola keuangan dan mempersiapkan masa depan. Tetapi sangat penting untuk selalu berhati-hati dan melakukan riset terlebih dahulu sebelum menaruh uang di suatu tempat. Jangan sampai Anda tergiur dengan janji keuntungan besar yang tidak realistis. Dan selalu pastikan bahwa investasi yang Anda pilih aman dan sah. Ingat,
Investasi yang baik adalah investasi yang sesuai dengan kemampuan finansial Anda dan yang dikelola dengan transparansi dan kejelasan. Selalu prioritaskan keamanan dan legalitas saat berinvestasi agar Anda tidak terjebak dalam investasi bodong yang dapat merugikan diri Anda.